Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah taraweh Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan taraweh dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah 1 hari kita berpuasa. Di bulan ini insya Allah puasa kita selama 30 hari. Karena hari rayanya berdasarkan edaran dari PP Muhammadiyah, hari rayanya tanggal 31 Maret 2025. Jadi genap 30. Insya Allah sama nanti ini hari rayanya. Hal yang penting bagi kita adalah dapat mensyukuri terkait dengan datangnya perintah puasa ini dan bisa memahami makna puasa itu sendiri. Mengapa kita perlu untuk bersyukur? Karena perintah puasa ini hakikatnya adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi endingnya ini bertakwa. Jadi kalau kita diharapkan dari puasa itu supaya menjadi orang takwa, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, perhatian Allah kepada kita. Kita diproses selama 30 hari supaya terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan sehingga keluar dari bulan Ramadan sudah terbiasa. Ini merupakan kasih sayang Allah karena orang yang takwa itu yang akan dimasukkan surga nanti. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa itu sebenarnya tidak sekedar menahan makan dan minum saja, tapi sebuah proses untuk membentuk pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang berkarakter takwa. Jadi masalahnya bukan sekedar menahan makan dan minum seperti yang dituduhkan oleh orang-orang non-muslim kepada kita, bahwa puasa orang muslim itu hanya pindah makan. Yang biasanya makan siang sekarang berubah menjadi makan malam. Itu adalah anggapan orang-orang non-muslim. Mereka tidak mengetahui bagaimana Rasulullah sudah mengecam masalah itu. Kamin soimin laisa min syamihi ila ju'i wal atos. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi puasa itu sebenarnya bukan masalah makan.
Tapi pembentukan proses selama sebulan ini yang dipentingkan. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita dikembalikan oleh Allah kepada takwa, itu sebenarnya memang jati diri kita sebagai manusia memang seperti itu. Artinya Allah mengembalikan jati diri kita sebagai makhluk yang bertakwa. Makhluk yang bertakwa ini adalah makhluk yang taat kepada agama Allah. Maka disebutkan dalam Quran itu begini, faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksarun nasi la ya'lam. Maka hadapkan wajahmu ke arah agama secara lurus. Itulah fitrah Allah, yang Allah telah menciptakan manusia atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah. Itulah sesungguhnya hakikat manusia, orang baik, orang beragama. Tapi bisa terkontaminasi. Predikat itu bisa rusak karena satu dan lain hal. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah memberikan kesempatan lagi. Supaya apa? Supaya bisa bertobat. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertobat kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dan tegakkanlah sholat dan jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik di sini? Disebutkan oleh Allah, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa bagian. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Yang seperti ini ternyata musyrik. Oleh karena itu kebanggaan bukan golongan. Golongan adalah alat perjuangan. Jadi yang dibanggakan adalah kualitas pribadi kita, yaitu kualitas iman ataupun takwa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lihat mengenal manusia lagi. Ternyata manusia itu sebenarnya makhluk yang tauhid. Ketika sebelum lahir kita pernah bersaksi bahwa Tuhan itu Allah. Nah, ini diingatkan oleh Allah dalam Quran. Surah 7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil dari keturunan Adam min durihim, dari sulbi mereka, dzurriyyatahum, keturunannya, wa ashadahum, dan mempersaksikan kepadanya, alastu birabbikum, qalu bala, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, kita sudah pernah menjawab, bala, betul ya Allah, engkau Tuhanku, syahidna, kami menjadi saksi. Kenapa Allah sampaikan ayat ini? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bahwasanya agar kamu pada hari kiamat tidak mengatakan bahwa kami lengah terhadap masalah ketuhanan ini. Ini adalah kondisi manusia yang ditunjukkan oleh Allah, itulah manusia. Nah, proses poso ini dikembalikan oleh Allah supaya menjadi jati dirinya yang sesungguhnya, supaya menjadi manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dengan datangnya Ramadan ini sebenarnya kita wajib untuk berterima kasih, wajib untuk bersyukur. Karena seandainya tidak ada ini, syariat puasa ini, mungkin kita banyak dosa. Karena dalam poso ini kita diberi kesempatan untuk melebur dosa. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bersyukur kepada datangnya Ramadan ini? Karena aturan-aturan di dalam bulan Ramadan sekarang ini sudah ringan dibandingkan dengan sebelum datangnya perintah puasa 1 bulan ini. Karena dulu itu walaupun suami istri pada malam hari tidak boleh
berkumpul. Artinya tidak boleh melakukan hubungan seks dengan suami istrinya. Itu larangan. Sehingga pada suatu hari ada seorang sahabat yang melanggar. Lalu tanya kepada Rasulullah, turunlah ayat. Diringankan ternyata sekarang, uhilla lakum lailatas syami rofasu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kamu pada malam hari puasa ar-rofasu berbuat rofas ila nisaikum kepada istri-istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri-istri itu adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengerti bahwa kamu telah berkhianat. Tadi melanggar tadi. Berkhianat terhadap dirimu, lalu Allah terima taubatnya dan memaafkan kamu. Fal ana basiruhuna. Maka sekarang kumpulilah istri-istri itu. Wabtahu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Ini adalah perubahan-perubahan yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga sebenarnya syariat-syariat sekarang ini sangat enteng dibandingkan dengan dulu. Nah, kemudian terkait dengan makan, berbuka, itu juga sudah diberi keringanan oleh Allah. Kalau zaman dulu orang itu ketika mau berbuka, kalau sampai tertidur sudah tidak, kemudian bangun sudah tidak boleh makan lagi. Dia harus berpuasa lagi pada malam itu sampai maghrib lagi. Sehingga dikisahkan ada seorang sahabat ketika siang harinya bekerja, kemudian dia pulang kepingin berbuka, tapi di rumah tidak ada makanan. Kalau kita kan enak, karena makanan ke masjid sudah banyak. Ya, itu tidak ada. Akhirnya istrinya mencarikan makanan keluar rumah. Ditunggu lama, agak datang-datang. Akhirnya ngantuk, tertidur. Suaminya tadi. Nah, ketika istrinya pulang membawa makanan, dilihat suaminya sudah tidur. Maka dia bilang, celaka kau. Kenapa kau celaka? Karena kalau sudah tertidur sudah tidak boleh makan lagi. Sehingga dia harus puasa lagi sampai maghrib. Di tengah hari dia semaput. Ini dulu. Maka diralat oleh Allah, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sehingga jelas benang yang putih daripada benang yang hitam, yaitu fajar. Jadi maghrib itu boleh makan sampai fajar. Bah itu tuh tidur atau tidak tidur sudah boleh sekarang. Jadi artinya apa? Ringan dibandingkan dengan awal-awal sebelum kita diwajibkan berpuasa 30 hari itu. Wala tubasiruhuna wa antum aqifuna fil masajid. Dan jangan kamu campuri istrimu itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Itulah batas-batasannya Allah. Fala taqrabuha. Maka jangan kamu melanggarnya. Ini peringatan Allah. Kadzalika seperti yang demikian itulah yubayyinullahu, Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnasi kepada manusia la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah mengingatkan kepada kita, memotivasi kepada kita agar kita dalam menjalankan puasa ini dengan penuh semangat, penuh harapan, penuh rasa syukur. Karena sebenarnya puasa ini adalah kasih sayang Allah untuk menjadikan kita menjadi orang terbaik. Orang terbaik dalam bahasa agama adalah orang takwa. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam rangka untuk menambah wawasan keislaman kita terkait dengan puasa ini. Mudah-mudahan berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.